Oke. Sekarang yang ketiga, pertanyaan khusus MLB NU. Maka saya dapat masukan dan mendapatkan dokumen. Bisa saya jawab? Seizin Kiai Halwani. Saya bersama Ajengan Sarif, Wakil Sekjen yang mendampingi kami dari PB ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, para pers yang saya cintai, di PBNU itu memiliki Banum yang jumlahnya insya Allah 14 Banum. Satu di antaranya adalah Jam'iyah Ahli Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nahdiyah atau Jatman. Dengan demikian program unggulan kita adalah di 3. Satu adalah memperkokoh amaliyah thoriqoh yang menjadi bagian dari amaliyah secara nasional. Jadi thoriqoh ini bukan milik hanya para kiai, para santri di kampung-kampung, tapi juga menjadi amalan batiniah, thoriqiyah di kota-kota, bahkan di tokoh-tokoh pemerintahan, pelaku bisnis dan negara. Sehingga dengan demikian yang pertama adalah mengajak dan mengintrodusir thoriqoh sebagai amaliyah untuk menyempurnakan kita sebagai sebagai upaya untuk menjadi akhlakul karimah. Ya, begitu Rasulullah diutus adalah menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak bangsa menjadi bagian dari tugas kita. Yang kedua, kami artinya Jatman akan menjadikan gerakan-gerakan spiritualitas di seluruh jajaran pemerintahan sejak dari presiden sampai di tingkat kecamatan. Artinya manakala ada peringatan 17 Agustus seperti biasanya di awal memasuki bulan Agustus, maka kami akan ingin bekerja sama dengan presiden. Di istana itu dialunkan istighosah dan ini menjadi munajat bangsa bagi kebesaran dan kesejahteraan rakyat Indonesia di bulan 17 Agustus. Begitu juga kepada apabila ulang tahun dari provinsi, kabupaten, maka di situ satu di antaranya adalah munajat kepada Allah, munajat akbar untuk memohon pada Allah. Yang kedua. Yang ketiga unggulannya adalah menyangkut kemandirian Jatman sebagai organisasi Banum. Artinya membangun struktur konsolidasi struktural dari pusat sampai ke daerah sampai ke tingkat anak cabang MWC di lingkungan NU harus kita buat, karena ini akan menjadi gerakan massal spiritualitas dan di dalamnya adalah ada unsur gerakan ekonominya, karena setiap istighosah kubro atau manaqib kubro biasanya di kota-kota tertentu tidak kurang dari 50.000 hadir di situ. Karena itu Jatman memiliki kekuatan ekonomi yang dahsyat. Nah, itu 3 unggulan. Yang terakhir itu semua dibalut seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Halwani tadi, 2 hal yang menjadi amaliyah kita Jatman dan mengajak pada seluruh bangsa, rakyat, warga NU dan masyarakat Islam secara keseluruhan adalah
tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa kita, dan yang kedua adalah tasfiyatul qalbi, membeningkan mata hati. Jadi dengan demikian pertanyaan yang kedua, mengapa terjadi kekerasan di antara aparat penegak hukum, di antara keluarga, anak kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri, terjadi kekerasan, itu diantaranya adalah masih adanya kekeringan jiwa yang ada di dalam masyarakat dan komponen seperti tadi. Jadi dengan demikian, dengan bertorikoh itu akan melembutkan ludfiyah fil qalbi, hatinya itu akan lembut sehingga mempunyai jiwa kasih sayang, karena di dalam torikoh yang dibangun adalah mahabbah, cinta. Karena cinta itulah sebagai dasar seseorang bisa ma'rifatullah. Al-mahabatu asasul ma'rifah. Demikian jawaban dari dua pertanyaan tadi. Cukup? Ada lagi? Monggo Mas, silakan. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fana dari Investor Trust. Tadi Prof. Ali menyebut bahwa Jatman akan mendukung program-program dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Dua diantaranya adalah makan siang gratis dan hilirisasi. Pertanyaan saya, apa alasannya mendukung dua program itu dan bentuk konkretnya seperti apa dukungan itu? I can tell you right now, about 40% of the content that I have in my paid course, you can find on my YouTube channel. So then why should you buy? Terima kasih. Generasi emas milik anak-anak bangsa yang di dalamnya adalah para santri yang menuntut ilmu di pesantren-pesantren seluruh Indonesia. Karena itu program pemberian makan gratis bergizi itu diberikan kepada para murid dan juga kepada santri seluruh Indonesia. Jadi dengan demikian santri mempersiapkan diri untuk menjadi generasi emas menuju Indonesia maju pada tahun 2045 yang insya Allah GDP kita di 2045 itu adalah negara terbesar nomor 4 atau negara 4 besar negara di dunia, dan di situ saatnya santri menjadi bagian sebagai wujud dari Indonesia maju. Bentuknya apa? Bentuknya adalah kemandirian ekonomi pesantren bisa dijadikan partner dari Badan Gizi Nasional yang mempersiapkan, mendesain bagaimana breakdown dari program pemberian makan gratis bergizi itu. Artinya kita mempersiapkan, bisa mempersiapkan, siap mempersiapkan komponen-komponen pemberian gizi itu, mulai dari material makan, misalkan berasnya, karena kita kan juga banyak petani, ada kacang hijaunya, mereka yang menjadi peternak telur, ya, kemudian ayam potong, dan kita menjadi bagian dari mempersiapkan generasi emas itu. Dan kita siap karena pesantren biasanya memiliki para santrinya, para alumninya yang bergerak di bidang hortikultura tadi. Ya beras, ya jagung, ya susu, apalagi kedelai misalkan, dan juga ayam, telur dan sebagainya. Dan kita siap mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah dalam program ini. Terima kasih. Ada tambahan? Baik, teman-teman, baik, monggo silakan Mas. Selamat siang Pak, saya Rizky dari Metro TV. Pertama ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya Bapak dan untuk jadi Jatman, Ketua Jatman. Yang kedua ini izin menanyakan respon dari Jatman ini terkait dengan rencana muktamar luar biasa yang akan digelar pada Januari mendatang itu seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih.
Terima kasih dari sahabat Metro TV ya. Saya akan memulai bahwa berorganisasi diantaranya harus mempunyai 2 dasar, 1 legalitas dan 2 etika. Legalitas karena badan otonom NU itu adalah yang menentukan, yang mengesahkan, yang meng-SK-kan adalah PBNU, maka legalitasnya adalah yang disahkan oleh PBNU. Kongres ke-13 di Donohudan diselenggarakan oleh PBNU. Setelah sekian lama melalui proses mediasi, tabayun, akhirnya mayoritas bahkan 95% dari Idarah Wusta menghendaki agar kongres diselenggarakan oleh PBNU. Jadi dengan demikian yang sah dari aspek kelembagaan ADRT kita adalah yang kongres di Donohudan. Dan ini dibuktikan izin dari kepolisian diberikan kepada kita, artinya Donohudan. Yang kedua, para pengambil peran, misalkan Indonesia Raya, Mars Subhanul Waton, yang Kori dilakukan oleh keluarga besar TNI, dalam hal ini adalah Kodam Diponegoro. Jadi dengan demikian kita dari segi legalitas adalah yang sah dan menjadi bagian dari kepengurusan PBNU. Nah, yang kedua adalah etika. Etika itu penting karena legalitas akan lebih sempurna kalau legitimasinya adalah legitimasi etik. Legitimasi etik dimaksud adalah Kongres Jatman dihadiri oleh 95% Idarah Wusta dan Su'biyah, bahkan kalau Su'biyah mendekati 100%. Yang kedua, para mursyid besar dan juga dari kiai-kiai besar, legitimasi etiknya hadir di Kongres 13 Jatman di Donohudan. Secara demokratis Oke. Sekarang yang ketiga, pertanyaan khusus MLB NU, maka saya dapat masukan dan mendapatkan dokumen tidak ada satupun dari pengurus wilayah dan pengurus cabang NU se-Indonesia yang menyetujui mau PCI, nggak ada satupun. Jadi dengan demikian itu adalah bagian dari framing yang dilakukan oleh beliau-beliau, dan itu adalah biarkan masyarakat sendiri. Tapi secara legalitas struktural dari pusat sampai bawah tidak ada satupun PW, PCI, PC yang menyetujui adanya MLB NU. Karena yang terpenting di dalam organisasi itu kan membangun etika. Etika diantaranya adalah continuity by peaceful, pergantian dengan cara damai, dan itu dilakukan melalui muktamar yang akan datang. Oke, ada lagi? Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas segala kerjasama baiknya dan partisipasinya. Kami sampaikan sekali lagi salam sehat selalu untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.